Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Marvelo Muhammad dari Program Studi Teknologi Pascapanen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dengan NIM 2403026. Kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum mata kuliah Botani Umum tentang sel tumbuhan dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Pertama, pendahuluan dengan latar belakang. Sel tumbuhan merupakan unit struktural dan fungsional dasar dari organisme dalam kerajaan Plantae. Sebagai sel eukariotik, sel tumbuhan memiliki nukleus yang dibungkus membran serta organel-organel khusus seperti kloroplas, vakuola besar, dan dinding sel yang tersusun dari selulosa. Keunikan struktur sel tumbuhan adaptasi evolusioner terhadap kehidupan autotrof dan sesil. Plastida, termasuk kloroplas, kromoplas, dan leukoplas memainkan peran penting dalam fotosintesis, penyimpanan pigmen dan cadangan makanan seperti amilum. Selain itu, sel tumbuhan memiliki mekanisme pembelahan sel yang khas melalui pembentukan pragmoplas yang membedakannya dari sel hewan. Adapun tujuan praktikum yang dimana mahasiswa mampu menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian dinding sel. Yang ketiga, menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplas, dan plastida lain, aliran sitoplasma. Yang keempat, mengamati isi sel, mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel, antara lain vakuola dan isinya, benda-benda ergastik, misal macam-macam kalsium oksalat, bulir amilum, lender, minyak, butiran aleuron. Yang kelima, membedakan sel hidup dan sel mati. Metode penelitian, alat yang dibutuhkan yaitu mikroskop, pipet tetes, spatula, pisau silet, penutup kaca preparat, gelas beker, dan kaca preparat. Sedangkan bahannya yaitu buah pir, daun reo discolor, tangkai tanaman begonia, air, daun bayam berduri, tempulur ketela pohon, dan daun durian. Di sini, cara kerjanya yang pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkan alat dan bahan, lalu bersihkan mikroskop agar bisa digunakan untuk praktikum. Yang kedua, bersihkan kaca preparat dan berikan kode di kaca tersebut sesuai sampel yang akan diuji. Yang ketiga, buatlah irisan tipis melintang pada setiap bahan praktikum menggunakan pisau silet. Lalu letakkan di atas kaca preparat yang sudah dikasih kode sesuai bahan tersebut. Yang keempat, berikan sedikit air lalu tutup sampel dengan penutup kaca preparat. Setelah itu, amati sampel menggunakan mikroskop, foto dan catat hasil pengamatannya. Berikut kurang lebih seperti ini video pelaksanaannya. Setelah mengamati beberapa sampel, maka didapati hasil pengamatan seperti berikut. Adapun pembahasannya tentang tangkai batang begonia, yang dimana terlihat jelas adanya struktur jaringan yang tersusun rapi, seperti epidermis, korteks, dan stel, yang terdiri dari berkas pengangkut xilem dan floem. Di bagian tengah, tampak sel-sel parenkim yang memiliki ukuran lebih besar dan berfungsi sebagai jaringan dasar penyimpan cadangan makanan. Sementara di bagian pinggir terlihat jaringan epidermis sebagai lapisan pelindung luar batang. Jaringan-jaringan ini sangat penting dalam mendukung fungsi fisiologis batang seperti transportasi air dan zat hara, serta perlindungan terhadap gangguan eksternal. Sel batang begonia ini juga menunjukkan adanya jaringan kolenkim atau sklerenkim di sekitar berkas pengangkut, yang memberikan kekuatan mekanik pada batang. Keunikan batang begonia adalah sifatnya yang sukulen, menyimpan banyak air, sehingga jaringan parenkimnya tampak lebih berkembang dan memiliki vakuola besar. Hal ini mendukung adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kering atau memerlukan cadangan air yang banyak. Pengamatan struktur ini sangat berguna untuk memahami bagaimana batang begonia mendukung proses fotosintesis, transportasi zat, dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa telah mampu mengidentifikasi struktur umum sel tumbuhan serta mengetahui apa saja bagian-bagian dinding sel, serta menggambarkannya secara skematik. Organel utama seperti inti sel, kloroplas, dan plastida lainnya berhasil diamati, termasuk aliran sitoplasma pada beberapa kaca preparat yang diamati di bawah mikroskop. Komponen protoplasmik seperti vakuola, bulir amilum, dan kalsium oksalat juga terlihat jelas pada beberapa jenis sel. Selain itu, mahasiswa juga telah mampu membedakan antara sel hidup dan sel mati yang diketahui melalui aktivitas seluler yang diamati di bawah mikroskop. Berikut ini daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.